Ini artinya pengukuran jarak dan sudut secara berada. Ini maksudnya begini. Ini misalkan kita mulai dari satu titik ya, timur, dan seterusnya. Ini patternnya, alatnya jangan dipasang di sini, tapi pemasangan alat teori ini dimulai dari P, kemudian setelah alat ini kita step seperti kemarin itu, nanti kita kalikan dua ya. Setelah ini selesai di step, sudah standing, sudah siap untuk diberikan, kemudian kita berikan ke belakang dulu. Kemudian setelah dibaca, misalnya pembacaannya ini dengan tengah jarak, ini jarak dan sudut. Berarti ini dibaca jarak dan sudut. Dari alat ini dari P0 ke P1 untuk balikannya ini pengukuran jaraknya bisa diambil dengan meter. Kemudian bisa juga dengan pembacaan dengan tengah, dengan atas, dengan bawah. Nah, satu lagi ini dengan jarak elektronik yang pakai PS itu. Ini jaraknya kalau sudut tinggal membaca saja. Di alatnya ini tidak ada bacaannya. Artinya setelah ini bacaan satu, ini bacaan sama ini. Bacaan sudut belakang atau yang belakang atau yang berbeda. Kemudian bacaan muka. Untuk jaraknya ini bisa dari sini, ya. Untuk sudutnya ini cara menghitungnya bacaan sudut berarti muka minus bacaan sudut belakang. Artinya kalau kita lihat usul ini ya, usul 0 180 2. Seandainya ini P0-nya di sini, ya, P0 di sini, terus P1-nya di sini, P2-nya sembarang, besarnya di sini P2. Artinya besaran sudut ini kan ini dikurangi, ya. Ini kalau ini pas 0, kalau alat ini bisa kita nolkan nanti. Seandainya itu tidak mau dinolkan, ini berarti ada penambahan. Ketika ini ketemunya minus plus 360.
Contohnya ini 0 90 180 2 seandainya P1 itu sini ya, terus P ini bukan jadi misalnya supaya kecil P0 nya di sini, misalnya di sini ya, ini P0, ini P2, ya. Di sini bacaannya tidak 0. Indonesia ini bacaannya berarti kira-kira ini 270 ya, ini 300 lah misalnya. Ini 300 derajat misalnya. Kemudian yang ini 45 misalkan ini 50 derajat. Artinya kalau pakai rumus ini kan 50 minus 300 ya. Ini yang kemudian nanti minus ini. Min 250 ya, 250. 250. Karena ini min harus plus satu kali lingkaran. 360 sama dengan berapa? 110 ya. Benar enggak? 110 ini 50 ya kan, 50 ini kan kesini kan 360 ya, kalau 0 kan bergabung kalau 300 dari sini kan jadinya masih 60 ya kan? Ini kesini sama dengan, kalau alat ini tidak tahu set 0 tapi boleh dicoba. Kalau mau set 0 ya tidak, kemudian set 0 nanti ketika dibunyikan ini sudah 00. Alat pasang, arahkan dulu, jangan di set 0 dulu, dibunyikan ke titik sini baru di set 0. Karena kalau ini berdiri belum diarahkan ke sini set 0, nanti ketika dipasang ini tidak akan 0 nanti. Jadi diarahkan dulu baru bisa kita. Ini cara pengambilan. Karena ini di sini yang kita ambil bacaan sudut, bukan besarnya sudut. Padahal dalam hitungan nanti kita akan menghitung apa besarnya sudut. Ini pengambilan bacanya seperti itu. Jadi jarak sini sudutnya ini. Perhatikan. Bisa ya, pelan-pelan. Kalau nggak tahu tanya dulu. Jadi sebelum saya terus lari stop dulu ya. Kalau ini sudah jelas cara pengambilan datanya aja ini. Nanti macam-macam komponen poligon itu banyak sekali. Ya. Sekarang kalau sudah cara pengambilannya ini sudah, berarti macam-macam komponen poligon. Poligon terbuka.
Ini ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Yang sempurna dulu ya. Contohnya begini. Di depan ini ada titik tetap seperti itu dulu. Tapi itu kaki berjalan itu ada bentuknya seperti ini. Tanah. Di sini ada bautnya. Di sini kadang-kadang ada maknanya tulisan gara apa ya, kode seperti ini. Nah ini kalau titik tetap yang berupa beton apa ini biasanya kita sebut ini BM atau benchmark. Ini kayak ini. Saya lupa ya. Ini benchmark. BECNH ini. Jadi pengukuran itu dimulai dari titik ini. Terus kita mulai mengukur dari P0, P1, P2. Karena sempurna artinya di sini pun ada titik BM-nya. Misalkan ini BM1, ini BM2. Ini ada nilai koordinatnya, X-nya ada, C-nya ada, artinya sudah harus sesuai dengan ini ke sini. Ketika kita mengukur arahnya pun tepat dari sini ke sini. Ada juga yang sempurna ini ada di sini. Kalau yang ini itu ya, ini ketika itu ini biasanya ini akan apa ya? Menghitung 2 kali sampai 3 kali. Karena apa? Di sini titik X-nya sudah tetap, sini X-nya tetap, kita tidak bisa mengukur azimutnya. Azimutnya padahal kita biasa dibantu dengan kompas ini. Kalau sekarang tidak punya kompas ya ada pakai HP itu ya. Tapi ketika azimut ini misalnya ini pakai azimut HP atau kompas itu biasanya bentuknya tidak tepat, jatuhnya tidak tepat sini nanti ketika kita hitung ini. Bisa begini. Bisa gini nanti. Sehingga ketika kita hitung sementara jatuhnya di sini, kita putar ini ke sana. Dikurang berapa hasilnya nanti kita baca cara menggesernya, ya. Jadi pasti 2 kali ini agak kesulitan ya cara temannya. Terus lagi, ini ada juga. Ada 2 yang sekarang ini, ada 2 benchmark, misalkan di BM1, di BM2, terus ini baru P0, 1, 2, ini BM lagi. Ini juga BM lagi. Ini misalkan BM 3, BM 4. 2 BM ini harus saling kelihatan. Kalau tidak kelihatan tidak bisa juga. Artinya kalau tidak kelihatan seperti ini akibatnya nanti. Kalau ini BM ini kelihatan, ini kelihatan, artinya dari X-nya ini koordinat ini bisa dikali azimutnya. Ketika ketemu ini azimut, terus itu dengan sudut jarak bisa tepat di sini. Karena ini ada azimut yang sudah ditentukan. Ketika dia mengukur ini sudah menentukan azimut. Kalau ini cuma satu, karena ini mungkin yang satu jauh, jadi tidak bisa diambil azimutnya, batuannya pakai azimut
kompas atau paku zoom. Ya. Kemudian yang tidak sempurna. Ini ya ini pasti bisa, ini misalkan hanya satu PM, terus P1, P0, P1, P2, P3, sini enggak ada apa-apanya. Jadi ini bebas, hanya terpaku ini saja kok dengannya, terus ini mana sini tidak tercover lagi. Ini biasanya pekerjaan yang seperti ini, pekerjaan yang tidak panjang sekali, misalkan hanya 1 kilo, itu biasanya pakai ini. Tapi kalau berkilo dulu harus pakai ini. Untuk pengukuran misalkan kalau dalam seperti ini, sempurna dan sempurna ini biasanya dipakai untuk pengukuran jalan, irigasi. Tapi kalau untuk pemetaan, pemetaan lain lagi. Ini kalau tadi poligon terbuka, yang ini poligon tertutup atau ini itu. Karena kita fisiknya nanti untuk topografi ya, jadi tidak akan menggunakan ini, tapi akan menggunakan poligon yang tertutup. Jadi artinya ini nanti misalnya ini ada IM, terus ukur P1, P0, P1, P2, P3 misalnya P4. Nah ini artinya begini, tertutup maksudnya ini. Nah, ya, tertutup artinya nyambung lagi ke sini titiknya, dari titik PM kembali ke titiknya. Di sini ada 2, maksudnya arah pengukurannya ini bisa arah pengukuran bisa searah jarum jam yang satunya berlawanan. Berlawanan arah jarum jam. Maksudnya begini, kalau ini kan putarannya ke sini, ya, artinya searah jarum jam. Tapi kalau ini PM, terus P-nya di sini, P1, P2, P3, P4, bahannya di sini. Nah, ini kan ada 2 cara pengukurannya ini, hitungannya nanti juga apa? Untuk perhitungannya koreksinya lain. Ini kalau sudah bisa pengukuran ini masih bisa. Kalau ini hitung apa? Hitung ini belum tentu bisa hitung ini, tapi itu bisa hitung ini pasti bisa. Jadi nanti kita prakteknya pakai yang ini.
misalnya kedua pengukuran ini. Ini pengukuran ini secara pengukuran ada kesalahan membaca itu, ada koreksinya. Jadi ini salah supaya ini benar atau tidak. Mengitolerasi itu harus dengan persyaratan yang searah harusnya. Berarti enggak syarat sudut ya. Sudut horizontal yang kita ubah. Sudut yang kita baca di sini itu sudut horizontal. Ini jumlah sudut harus sama dengan lupa ya. Saya itu ini kan berarti N plus 2 kali 180. Ini syaratnya jumlah sudutnya ini. Jadi kalau ini dihitung jumlah sudut ini harus seperti ini. Jumlahnya hitungannya harus seperti ini. Contohnya ini, saya tidak hafal rumusnya. Ini contohnya. Ini ketika ini bebas penggaris itu 30, 60, 90, ya kan? Berarti gitu. Misalkan ini titiknya dari sini kita ukur. Kemudian ini, ya kan? Ini berarti 330, ya kan? Ini 30, satunya kan 360. Berarti ini 330. Yang sini berarti ini 300. Ya. Yang sini 270. Akhirnya kalau jumlah berarti berapa? Ini dengan ini 600, 900. Ya kan? Ini kan 10, 900 tadi. Ya ini misalnya N-nya itu 1, 2, 3. Ini 3 plus 2 kali 100. Di sini 900, ini juga 900. Jadi untuk kita nanti seandainya melaksanakan pengukuran ini yang searah jarum jam, berarti yang kita ukur sudut luar. Otomatis ini sudut luar karena hitungannya seperti itu. Tapi sebaliknya kalau kita hitungnya seperti ini, akhirnya kan begini, ya kan? Ini berarti yang kita ukur sudut dalam. Untuk sudut dalam tinggal umumnya N min 2 kali 100. Ini jumlah ya. Contohnya ini gampang nih, 30, 60, 90, ya kan? Itu dalam ini. Ini 390, 90, 108. Sini pun 1, 2, 3 min 2 kali 100. Kalau lupa seperti ini, bikin bayangan seperti ini. Saya tidak pernah ingat-ingat. Saya ingatnya stick apa? Kok harus stick kayak gitu. Jadi nanti seandainya ini titiknya banyak, ya N-nya yang berubah.
mundur sedikit ya. Karena apa? Pengambilan sudut tadi mana ya? Ini sudut itu ada yang grid, ada yang derajat, gitu. Nah ini biasanya pakainya derajat ini. Jadi nanti sudut ini bacaannya misalkan 100 derajat, ya, 100 derajat, terus 40 menit, misalnya 30 atau 20. Jadi satuannya derajat, menit, detik. 1 derajat sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik. Tinggal membaca itu. Kelihatannya alat ini tidak sampai apa? Ini tidak sampai angka yang tahan ya. Tidak sampai 1, 2, 3, 4. Biasanya kalau lihat penelitiannya 10, 20, 30, 40. Kecuali kalau pakai TS. TS ini sampai bisa 41 atau 01. Tidak apa-apa. Itu juga sudah penelitian yang tinggi. Ini cara pelaksanaannya. Nah, ini yang agak bisa itu ya nanti cara apa penggunaannya. Hah? Apa? Ini pemasangan ini ya, ini di atas itu. Ini kemarin yang belum. Padahal ini saya kenalkan dulu. Ini statifnya, ini masuk. Pemasangan ini di titik P0, P0 sini ada biasanya dipasang patoknya ada di paku sampai dengan ada titiknya. Tidak terlalu besar, tapi ada titiknya. Karena dalam perhitungan sudut apa permukaan ini istilahnya titik yang berbeda. Ya. Nah, alat ini harus berdiri di atas, betul-betul di atas titik itu. Yang ini yang agak sulit untuk apa? Sendernya. Ini biasanya ini kita pasang di sana ini, sama ini di sini dulu. Ini masuk sini, awalnya sini. Ini titik ini saya taruh di atasnya, terus saya paling tidak melihat dulu. Sudah kelihatan tepat, bisa kelihatan ada ini. Baru setelah kelihatan kita pasang ini. Ini busana gatal ya. Terus kita lihat jika diteropong, nah ini teropong lensa ini langsung menuju ke bawah itu ya. Jadi titiknya kalau pemasangannya sudah bagus itu akan kelihatan di lingkaran ini. Kita memakai ini apa? Stroke penggerak, stroke ABC ini, 3 stroke. Dengan ini kita putar, arahnya itu bisa kita arahkan. Ya. Ketika sudah kelihatan, sudah di tengah, kita akan melihat di sini ada sebuah nivo kotak. Ini juga seperti itu. Ini ringan, ini ada garis banget, ini ada gelembung. Ada gelembung air ini. Kok gelembung air? Gelembung darah. Isinya air tahapan kok tidak bisa habis ya. Kalau air mesti habis, tapi itu bukan air apa ya? Gelembung ini dimasukkan ke sini. Ini harus masuk
gelembung pertama, gelembung limfokotak harus masuk ke tengah-tengah dengan cara jangan muter ini lagi, yang diangkat kaki kiri. Kalau gelembungnya ini kakinya sebelah sini, ini mungkin kaki yang sini harus diturunkan atau ini yang dinaikkan atau ini dinaikkan. Nah, seandainya gelembung ini sangat tidak sini ya, berarti ini saya naikkan. Cara menaikkannya jangan begini. Hujan kita taruh ke sini untuk rem itu kita buka. Jadi ini bisa kalau kamu begini, ini yang lari. Terus kita lihat sudah masuk atau belum dengan mesin seadanya kok sudah begini masuk bisa ke sana ya. Ini dikunci buka yang sana dinaikkan belum sehingga itu betul-betul kan ya. Kalau sudah di tengah kita lihat lagi di sini geser tidak ini kalau gesernya sedikit misalkan ada sedikit, misalnya ini sudah masuk tapi ini misalkan ya, ini kita tidak perlu sudah kembali kemana-mana, ini kita putar sedikit, jangan lepas, terus ini kita geser, jangan diputar tapi ya, ini jangan diputar tapi geser ke sana, sini tidak jadi bisa begini. Kalau begini keluar dia infonya ini nanti apa gambarnya itu sepertinya sudah keluar dari lingkaran ini. Jadi nantinya biasanya ya kalau sudah pas kita tunggu lagi. Artinya info ini sudah masuk, sudah bagus. Tinggal satu info lagi. Nah, di sini ada info lagi. Ini disebut info tampung. Ya. Ini juga biasanya belum pas tengah-tengah. Supaya pas tengah-tengah, paling gampang ini diarahkan disediakan buat stroke ini. Ini boleh, sini boleh, sini boleh. Jangan saya sediakan stroke ini. Kurang naik kemana? Apa gelembungnya kita paskan dulu. Salah satu kita putar. Kalau ini saja boleh, ini saja boleh. Dengan putaran ini sedikit itu sudah mau lari. Sehingga bawahnya ini tidak lari lagi. Ini sudah tengah-tengah. Seandainya ini sudah pas di tengah. Karena ada begini posisinya. Yang ke sana belum. Ini kita geser tegak lurus ke sana. Nah, lihat gelembungnya. Gelembungnya tinggal mau dikasihkan untuk sana, tinggal putar yang ini saja. Jangan begini, kalau taruh segini nanti, ini berubah lagi. Ini satu set ini. Kalau begini, ini berarti tidak guna. Tetapi kami tahu begini, artinya ini sudah sejajar, tidak luruskan. Karena mungkin sini sudah ada, tapi ini kan masih bisa begini. Ini tinggal yang kemudian yang sini, jangan yang sini diputar. Jadi kan nanti bisa plek. Kalau ini sudah pas, ini pas, kemudian apapun yang sudah pas juga, ini diarahkan kemanapun, tidak keluar dari gelembungnya. Buat tata-tata. Setelah itu baru kita bikinkan titik misalkan BM. Nah, ini di sini ada begini. Ini berarti
depan. Berarti ini posisi di sebelah sini. Ini sebelah sini. Ketika ini bergerak ini kita mencari, kita lepas di sini ada apa? Stroke yang untuk penggerak halus dan penguncinya. Ketika ini kita yang dalam ini kita lepas, ini dia bergerak. Diarahkan kelompok ke titik yang dibikin misalnya rambu ini. Mencarinya kita ada kesulitan, bisa dibantu. Ini ada di sini ada bayangan putih bendera segitiga ya. Jadi kita bisa melihat kita dari ini ada segitiga sana diarahkan ke rambu ini. Kalau sudah pas, baru dikunci sini dulu. Jangan baru gerakan halus dengan ini penggerak halus. Kalau ini melepaskan ini akan sulit. Kita sudah kelihatan di dalam rambunya ini tetap dibuka, dikunci, baru dengan penggerak. Kalau sudah di rambunya itu ini terus boleh apa ya? Mungkin kelihatannya ini belum kan titiknya ya. Jadi misalkan tadi gambarnya misalkan ini ya. Ini titiknya ini yang diambil karena kita senternya pun di titik ini. Kalau ini tidak kelihatan dibantu dengan apa? Mungkin apa? Pensil atau apa? Ballpoint sehingga titiknya kelihatan. Ini loh titiknya. Yang dibikin ininya. Jadi jangan sudah kelihatan patoknya apa ini tapi harus titiknya ini. Satu titik saja. Baru setelah dipasang atau diarahkan itu pas, set nol. Sensornya ini, oke. Kiri kanan. Mana setnya? Baik. Anda tahu apa belum paham? Katanya. Oh. Belum pakai ini dari Cina. Mana? Mana? Ah iya. Horizontal vertikal saya terus vertikalnya
Ya, ini alat kita misalkan mau mendetek ini, nantinya mesti tetap simetri atau pola. Misalkan kita berdiri di sini, alat berdiri di sini, backsetnya boleh di sini, boleh ini. Ya, sensornya boleh ke sana, boleh ke sana. Kalau sensor ke sini kan berarti tinggal jarak sudut. Ya, kalau sini dia boleh ke sini, nanti berarti yang ikut nanti sana. Sudutnya ini ada sembilan. Contohnya di sini. Kalau ini jalan misalnya ini atau mau membentuk jalannya, alat kita pindah di sini. Untuk jalan bisa jalan lurus. Ini jalannya melengkung begini misalnya. Ya. Alat di sini boleh gesernya di sini, boleh sini. Kemudian baru di titik. Misalkan ini detailnya A, B, C, D. Dengan yang di titik. Ini jarak sudut, titik-titik ini jalannya kalau nanti itu ini baru kerangkanya, ini baru pembedakan kerangkanya, belum betul. Jangan lihat itu dulu, langkahnya adalah itu dulu, seperti itu mestinya, kira-kira seperti itu. Ya, kalau jangkauan dilihat seperti itu. Pelan-pelan ngomong. Diarahkan seperti itu dengan tadi. Aku behind the scene. Kemarin saya Pak, iya ikut. Ini dilihat sudah, lihat belum? Belum. Lihat dulu. Bisa nggak? Langsung dipas, dilihatkan dulu, tampalkan dulu. Nah ini untuk sudutnya bagaimana ya Pak? Nanti. Ini mau jarak. Oke Pak. Kelihatannya yang sebelah sana sih. Kelihatannya yang sebelah sana. Ya dia ya jangan sebelah sana, yang ini mau kita mau ukur jaraknya sebelah sini. Nama Reja. Udah ketiga lagi. Di kelas tadi. Apa? Sulit. Iya pelan-pelan. Ya ketemu. Apa sih ini apa? Jangan ini dulu ini. Ya, coba ini dibuka dulu. Ini dibuka dulu. Coba. Dipaskan pakai ini dulu. Oh ya. Ini. Yang segitiga. Nah, sudah. Terus kunci. Kalau pas kunci. Ini tetap pegang. Pegang ini tetap kunci. Pas? Iya. Nah, sudah dilihat. Enak ya, Kak. Kuncinya ke sini tadi. Lihat tasnya sendiri. Depan itu buat kunci. Minta. Belakang buat longgarin. Oh, Bayu salah. Apa? Itu kalau mau muter alat ya gini ya. Gini. Ke depan berarti. Pokoknya aku gini tanganku. Ayo depan. Saya pakai ini. Belum Pak. Masih Dikit lagi. ini yang enggak pas. Iya belum Pak. Oh ya pas mesinnya ini kurang turun. Iya. Boleh saya ngomong saya mau minum. Terus ngambil permen. Terus aja ke sini. Tadi mau nggak di permen? Terus gua. Jadi ini Pak Trikano sedang mengatur fokus agar mistar yang akan diukur terlihat jelas. Siap, Komandan. Paskan di tengah-tengah itu, di rambu. Karena vertikalnya pakai ini, gerakkan pakai itu. Tengah, dah. Boleh nggak? Nih kita gini. Ya, dah. Angka 12, angka 12 kan Pak? Nah, sudah pas ya. Iya. Terus dengan penggerak ini benang ke tengahnya pakai 12 boleh. 1, 2, 0, 0. Gerakan itu naik turunkan boleh. 1000 boleh, 1200 boleh. Dikunci dulu. 100 boleh. Sudah dikunci belum? Ya, sudah dikunci. Ya, kunci? Udah. Ya, baca. Dah. 12 Pak. 12, 00. 1, 2, 3, 4. Hah? Ini di garis. Iya di pas. 12-nya 00 mestinya. Bentar. Ya. Kan enggak? Bentar Pak. 12.00. Marah satunya ya. Dipakai itu. Oh iya. Sini Pak. 12. Loh, lah kemarin kemana? Bentar dulu Pak. 12.00 itu tengah. 1 ya Pak? Berarti kan
13.00 kurangi 11.00 sama dengan 200. Oh, Kelihatan di kamera. Kelihatan. Kalau nanti di sana Bapak tak. Pakai Nah, dapat lihat.